Ntar. Guys, welcome back to the channel. What are we making today? Kita bikin apa hari ini? Hari ini kita bikin clay pot. Clay pot ini alatnya. Sebenarnya nggak mesti pakai ini, nggak apa-apa. Cuma this is andalan gue. Clay pot ini variannya sebenarnya bisa dibilang sejenis kayak nasi goreng kali ya. Variannya banyak banget. Lu cara bikinnya juga banyak banget. Ada yang semakin sering bikin, otomatis pasti semakin lebih enak, semakin jago. Ya kan, ini basicnya bikin clay pot. Ntar gue tunjukin. Kalian kalau yang kreatif bisa bikin dengan cara sendiri, ingredients toppingnya bisa macam-macam. Yang di sini kita pakai hari ini pakai beef. Ya kan, kalian juga bisa pakai chicken. Bahkan kalau umpamanya males pun, kalian bisa beli KFC terus dijadiin toppingnya. Serunya bikin clay pot itu adalah terakhirnya kita dapat kerak nasi di bawahnya yang crunchy. Ya kan, itu key-nya dari clay pot. Kalau umpamanya cuma bikin nasi biasa doang, percuma. Pakai ini buat apa? Tapi jangan salahin gue ya nanti ya. Kalau umpamanya lu dicobain clay pot, lu makan nasi pakai rice cooker tuh beda banget. Nggak ada kick-nya tuh gak? This, ya pasti buat tidur. Oke, let's start making our clay pot today. Oke, jadi first step-nya adalah 1 cup of rice. Ini step yang lumayan penting ya. Jadi ya, pay attention to this one. 1 cup of rice, ya kan? Kita cuci sampai benar-benar keluar airnya bersih. 1 cup of rice ini sebenarnya standar buat makan mungkin 1 sampai 2 orang ya. Kalau umpamanya kalian mau bikin clay potnya buat keluarga, itu juga otomatis ya 2 cup of rice fine. Kecuali kalau umpamanya makannya kuli lagi, boleh lebih lagi. Kalau gue selalu nyuci pakai air ledeng, terakhirnya baru pakai air mateng. Kalau nggak buang-buang air mateng, makin susah men. Air sampai clear ya. Ini baru 2 kali, biasanya 3 kali udah lumayan clear. Nah, ini udah cukup clear. Oke, tengah lagi. Ini kan tadi kan 1 cup of rice kan. Ini sekarang kita tuang air mateng ya. Kalau umpamanya kalian tanya airnya berapa? Wah, itu gue susah jawab tuh. Gue biasa sih pakai kira-kira aja, pakai mata. Ini kalau umpamanya dilihat kan, kalau umpamanya rice cooker kan segini kan, ruas jari pertama. Ini karena dia lebar, ya kira-kira setengahnya deh. Kira-kira setengahnya. Mendingan agak kekurangan sedikit. Soalnya ntar kita bisa tambahin belakangan. Kita tetap monitor terus nih si perkembangan nasi ini. Oke. Dan juga biar nggak terlalu sticky di bawahnya, tambahin oil sedikit. Oke, kalau bisa minyak wijen lebih bagus. Kalau umpamanya nggak bisa, oil biasa juga nggak apa-apa. Ini sekitar setengah sendok makan deh. Berarti apa? 1 sendok teh ya? 1 sendok teh aja deh, cukup. Oke, 1 sendok teh, terus diaduk. Lu aduk terserah. Mau pakai sendok, mau pakai apa? Gue biasa selalu masak pakai tangan. Pakai tangan. Oke, ini didiemin 15 sampai 30 menit, terserah, nggak terlalu buru-buru amat. Kalau umpamanya gue biasanya 15 menit udah lapar, langsung gue sikat. Kalau umpamanya kadang-kadangnya gue suka lupa sampai sejam, itu pun masih oke. Ya, jadi didiemin dulu biar berasnya airnya masuk. Oke, let's wait for it. Anyway, nih toppingnya nih. Toppingnya hari ini adalah kita bikinnya pakai, tadi kan gue udah bilang kan lu bisa pakai macam-macam. Gue pakainya bawang putih, bacon, beef bacon ya, beef bacon, not pork bacon. Gue nggak ngerti kenapa orang jarang banget pakai beef bacon. Padahal beef bacon itu adds a lot of flavor to the food, ya kan. Udah gitu kalau lu masaknya bener bisa jadi crispy, teksturnya juga nambah tekstur banget. More people needs to eat beef bacon, oke? Terus udah gitu telur buat toppingnya. Sama satu lagi adalah beef juga, short plate, ya kan? Short plate beef yang udah gue marinate sama mala, bumbu mala nih. Ini udah gue inepin semalam, ya. Jadi merah dan ada flavornya. Itu ntar ini jadi toppingnya. Kalau masih kurang apa, ntar kita tambahin as we go, oke? Prepnya super gampang. Prepnya super gampang. Kalau kalian mikir terlalu
jauh, ntar jadinya susah. Prepnya adalah buat 1 cup nasi, gue biasanya pakai 3 bawang putih, telurnya 1 nanti, terus udah gitu sama beef bacon. Beef bacon buat 1 cup nasi itu pakai mungkin sekitar 50 gram. 50 gram mungkin kebanyakan kali. Mungkin ambil sekitar 25 sampai 40 lah, tergantung sukanya kalian seberapa. Saya biasanya makainya agak banyak. Cause I love beef bacon. Oke, segini. Ini kita simpen. Lalu kalau bikin clay pot itu biasanya selalu ada sauce yang dipakai di buat nyiremnya ya, buat flavoringnya. Itu dasarnya adalah soy sauce. Ntar soy sauce kita campur sama flavoring yang kita mau. Oke. Untuk kali ini saya pakainya soy sauce. Kalian lebih suka apa? Black pepper atau saus tiram? Black pepper. Oke, kalau gitu saus tiramnya diganti sama black pepper sauce. Ya kan? Black pepper sauce itu beli di mana-mana atau sekarang selalu udah ada. Ini bukan produk placement ya. Black pepper sauce. Kalau mau produk placement bayar. Oke, ini sama pepper. Udah ada peppernya ya tadi ya. Udah ada peppernya. Kalau gitu kita tambahin sedikit, mana sih sugar? Oke, ini dia sugar. Rasio perbandingan sausnya adalah saya selalu 5:1:1. Jadi pakai sendok teh. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian lebih suka black peppernya yang stronger kali ya? Ya. Kalau gitu 5:2, banding 1. 1, 2. Sama gula. Gulanya 1 sendok teh. Kalau umpamanya orang Indo biasa selalu pakai gula ya kalau masak ya. Jadi mestinya sih nggak pakai gula, cuma gue juga udah biasain pakai gula. Lebih suka yang manis-manis soalnya. Ini diaduk sampai rata, sampai gulanya hilang. Ini yang akan jadi base sauce-nya buat si clay pot nanti. Oke, kalau umpamanya udah, jangan lupa di taste. Masih sedikit agak asin. Peppernya masih nggak terlalu dapet, jadi mungkin tambahin sedikit lagi. Jadi tadi rasionya berapa? 5:3:1. Oke, good. Mungkin pas lagi di taste pertama kali ya, agak rasanya terlalu intens. Tapi jangan lupa nanti kan kita kan masukin ke clay potnya. Ada proses masaknya lagi, jadi intensitasnya itu pasti berkurang, lebih nyebar deh. Oke, itu udah. Ini yang akan dimasukin ke clay pot sebagai topping. Ditambah ntar saya ada secret ingredient. Oke, lihat ntar belakangnya. Standar kita prepnya adalah kita iris tipis-tipis aja. Nggak mesti even atau bagaimana, tapi kalau umpamanya mau even juga ya lebih rapi, lebih bagus lah ya. Ini cured bacon ya, cured beef bacon. Jadi sebenarnya dia udah bisa dimakan langsung ya. Kalau umpamanya bacon itu ada yang cuma jenis potongannya doang, belum di cured, itu nggak bisa dimakan, dia masih mentah. Oke, ini persiapan buat toppingnya. Sama garlicnya cukup di crush aja, nggak usah dipotong. That's it, udah done. Sembari nunggu nasi kita prep, itu udah beres. Begitu nasi ready, kita tinggal masak langsung. Oke? Ini nasi yang tadi udah direndam ya. Ini 20 menitan lah tadi lah, adalah tinggal kita nyalain aja. Nggak nyala. Oke. Nyala. Oke, ini kita tunggu dia sampai boiling ya. Begitu boiling, apinya bakal kita turunin sedikit. Ini apinya high, tinggi, besar, panas. Ditutup, jangan lupa biar lebih cepat boiling. Alasannya begitu boiling diturunin apinya
supaya nggak gampang gosong bawahnya. Apa namanya, kalau umpamanya apinya high terus, bawah udah mateng, atasnya belum, nggak jadi. Pokoknya begitu boiling udah kelihatan nih. Udah mulai boiling kan? Mau lihat ya? Nih, begitu boiling begini. Sampingnya udah mulai, udah kelihatan? Sampingnya mulai, begitu. Turunin apinya. Ya kan? Ke low, terus nasinya diaduk sekali, biar rata. Kita tutup lagi. Ini step keduanya nih. Ntar kita buka pas lagi dia udah mulai sedikit mateng. Oke, sedikit mulai mateng, toppingnya kita taruh semua di dalamnya. Oke, simple. Now, nunggu lagi. Masih terlalu tinggi. Tuh, lihat kalau ketinggian begitu, jadi turunin lagi api. Kalau udah mulai kayak begitu, diangkat aja ya. Kita keluarin itu uapnya, itu pressure. Jangan panik. Total masak mungkin sekitar, kalau nggak dihitung rendem ya, kalau nggak dihitung rendem itu mungkin sekitar 20 menit. Jadi kalau mau semuanya di prep dulu, begitu giliran ada tamu atau ada keluarga udah siap makan semuanya, baru dimasak, itu sebenarnya nggak makan waktu yang lama. Tapi mungkin perlu beli ini agak banyakan aja. Kalau mau makan berapa rasa gitu umpamanya, ya kan, satu chicken, satu beef, beli ini 2, bisa bikin 2 sekaligus, bisa macam-macam. Experimentation. Experimentation. Kalau misalkan cari clay potnya itu gimana sih? Topet selalu ada. Topet selalu ada. Lu ntar coba cari lihat ini deh, lu edit gambarnya. Ada satu clay pot yang ada handle-nya. Yang kecil-kecil, jadi mungkin ukurannya setengahnya ini. Itu biasanya kalau di restoran buat satu orang gitu. Itu juga lebih murah tuh. Berapa tuh harganya? That is a good question. Gue beli ini udah lama banget. Jadi pas lagi gue beli ini 200.000 tuh udah lebih dari 5 tahun yang lalu deh. Nih gue cariin nih saking baiknya nih. Clay pot bowl. Dih, kok canggih banget yang sekarang model baru. 200 sampai 300. Ada variasinya tergantung 200 sampai 300. Not bad lah, investasi ya, alat masak. Nih kayak begini udah mulai jadi nih. Ya kan? Begitu dia udah jadi, nasi udah mengeras begini, kalian taruh toppingnya. Ini main ingredientsnya tadi yang shredded beef. Ya kan? Tinggal ditaruh aja begitu. Alasannya saya inepin itu jadi kayak sedikit marinate lebih meresap dan ada sedikit proses curingnya ya. Masukin garlicnya sama toppingnya. Oke, ini kelihatan airnya udah agak sedikit kering ya. Jadi kita tambahin lagi. Sampai selevel nasinya lagi tuh. Sampai selevel nasinya lagi, ketutup. Barely covered, ya kan? Kita tutup lagi. Ups, hampir lupa. Siram sausnya. Kita tutup lagi, ntar kalau udah mau jadi lagi, baru kita masukin telurnya. Soalnya kalau gue ini personal preference ya, kalian suka seperti apa. Kenapa alasannya gue tambahin terakhir, gue nggak mau telurnya terlalu matang. Oke, jadi ini udah mau jadi nih. Bentar lagi nih, paling 2 menit lagi, gue tambahin telurnya sekarang. Terus gue tutup lagi. Oh, sebelum tutup, karena gue suka togarashi, sama togarashi dikit telurnya. Terus tutup. Dah, jadi. Tunggu semenit, terus tinggal dimakan. A few inches later. Ini gue taruh ini dulu biar nggak ke ini, biar nggak bertanda kepanasan. Ini gue tebelin deh segini. Oke, jangan lupa kalau mindahin, ini panas ya. Pakai serbet atau pakai apa kalian yang tebel. Oke, ini udah jadi. Nih ya, jadi ya kayak begini. Kalau umpamanya kalian berasa sausnya masih kurang, bisa ditambahin lagi. Ini sekarang makannya ada 2 alternatif. Lu mau makan sedikit-sedikit bisa, atau lu mau aduk. Oke, yang kali ini gua aduk semuanya biar rasanya semua campur ya. Kerasnya masih dapat di bawahnya, angus-angusnya. Gua aduk aja terus. Guys, kita cobain ya makanannya ya. Kalau yang masak nggak nyobain, bohong. Berdosa. Baunya oke.
Crunchy dapat. Gue mesti tambahin bacon lagi sih. Bagi gue ini kurang baconnya. Tapi the taste is there. The flavor is good. I just need more beef bacon. Good. Guys, jadi tadi itu adalah claypot rice. Bisa dilihat dari klipnya tadi si Kevin sama si Udang makan. Sisanya tinggal. Lu kok bawang gak dimakan sih? Hah? Masih ada bawangnya nih? Gak suka bawang putih ya? Oke, anyways, masaknya gampang banget. Kalau menurut gue sih gampang banget. Tadi gue udah tanya sama si Udang yang mulai belajar masak juga, dia bilang gampang, dijamin 100% sukses. Enggak sih, enggak 100% lah. 70% lah. 70%, 80%. Oke. So, sini ya. If you like this kind of recipes dan kalian pengen tahu lagi cara masak-masak yang lain, kalau kalian ada ide bisa komen di comment section, ya kan? Semakin aneh semakin saya pertimbangkan. Tapi jangan benda mati ya, yang kayak begini-begini yang digoreng nggak mau gue. Oke? Guys, if you like this channel, please hit like and subscribe. Kita masih banyak banget konten-konten masakan yang akan kita bikin, dan nggak semuanya bakal ke depannya selalu masak. Mungkin ada, I don't know, kind of games or podcast, you never know. Okay? So, see you next time. Bye.